Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Sonjai, mari belajar tematik. Rangkuman tematik. Tema 4, globalisasi. Mapel IPS. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Nah, hal ini memudahkan kerjasama antar negara ASEAN. Ada beberapa faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Di antaranya, 1. Karena sumber daya alam yang berbeda setiap negara kebutuhannya. Kedua, berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. Ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, karena bisa berbagi, saling tukar ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Di antaranya, 1. Penanggulangan bencana alam. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. 3. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. 4. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan di negara-negara ASEAN. Dan kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Kerjasama antar negara pada era globalisasi. Ini meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, apalagi kerjasamanya, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan. Kemudian, kerjasama ini dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi daya saing dunia. Berdasarkan bidang kerjasamanya, kerjasama antar negara-negara ASEAN seperti kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya, ASEAN namanya. Kerjasama produsen, contohnya OPEC. Kerjasama ekonomi keuangan, contohnya IMF, ADB. Kemudian kerjasama ekonomi perdagangan, contohnya AFTA, APEC, NAFTA, EFTA. Kemudian ada lagi kerjasama pasar bersama, WTO. Kerjasama perburuhan, contohnya ILO. Dan kerjasama yang memberikan bantuan ekonomi, contohnya World Bank. Ya, ini beberapa bentuk kerjasama yang diselenggarakan oleh negara ASEAN. Ini ada menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Kemudian mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Ada lagi, yaitu melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara ASEAN. Kemudian meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Belum bisa.
Tujuan kerjasama ekonomi antar negara adalah sebagai berikut. 1. Mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama. 2. Meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. 3. Meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia. 4. Memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Dan kelima, meningkatkan devisa negara. Berdasarkan jumlah negara yang melakukan kerjasama dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Kerjasama ekonomi bilateral. 2. Kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu. Contoh, pinjam-meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang. Dan kerjasama tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia. Kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Ini dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu kerjasama regional dan kerjasama internasional. Contoh kerjasama regional yaitu MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa dan EFTA. Contoh kerjasama internasional yaitu IMF dan OPEC. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Ada suatu pertemuan ASEAN Political Security Community atau disingkat APSC atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Tujuan dari pertemuan ini untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antara anggota ASEAN dan juga dunia. Indonesia juga berperan aktif dalam perdamaian dunia. Pasukan tentara Indonesia juga dikirim ke berbagai negara untuk melakukan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat terlarang. Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lain. Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya yaitu kerjasama ASEAN dalam bidang pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Capaian kerjasama energi negara anggota ASEAN. 1. ASEAN Power Grid. 2. Pipa gas Trans-ASEAN. 3. Teknologi batubara yang bersih.
Keempat, efisiensi dan konversi energi. Dan kelima, energi terbarukan. Tujuan diadakannya kerjasama ASEAN diantaranya: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Ketiga, membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Keempat, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota ASEAN. Kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Dan keenam, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Manfaat kerjasama ASEAN diantaranya: 1. Menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota ASEAN. Kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. 3. Terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Keempat, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Kelima, semakin luasnya pasar internasional. Keenam, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. 7. Memperluas lapangan pekerjaan. Dan kedelapan, meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di ASEAN. Berikut beberapa alasan perusahaan asing mendirikan perusahaan di Indonesia. 1. Kekayaan alam atau bahan baku dan lahan untuk mendirikan pabrik tersedia di Indonesia. Kedua, tenaga kerja yang banyak dengan upah yang relatif murah. Ketiga, letak geografis yang strategis. Ya, Indonesia termasuk letak geografis yang cukup strategis ya. Keempat, jumlah penduduk yang banyak sebagai konsumen yang potensial. Betul, Indonesia memang penduduknya banyak sekali ya. Dan kelima, negara Indonesia dalam keadaan yang aman dan stabil. Dan ini yang lebih penting. Berapa keuntungan berdirinya perusahaan asing di Indonesia? 1. Memperluas tenaga kerja. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketiga, mudah memperoleh kebutuhan hidup. Dan keempat, menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan. Beberapa kerugian berdirinya perusahaan asing di Indonesia. Di antaranya: 1. Eksploitasi alam secara berlebihan. Kedua, pencemaran lingkungan. 3. Keuntungan perusahaan asing sebagian dibawa ke negara asalnya. Dan keempat, masyarakat menjadi konsumtif dan boros. Ya, terima kasih sudah menonton. Saya Guru Sonjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.